dan sebagainya. Pasokan Asia yang selama ini diekspor ke Cina, Filipina, termasuk sebagian ke Indonesia sudah mulai tertambah. Media bagaimana mengungkapkan resiko terhadap masa depan kita. Badan Pangan Nasional menyampaikan perkiraan Indonesia akan defisit beras tahun ini selama 9 bulan ke depan. Badan Pangan Nasional yang punya kebijakan sebagai badan di bawah langsung Presiden sudah mengemukakan bagaimana defisit selama 9 bulan ke depan. Perkiraan untuk produksi beras dunia turun karena memang terkendala dengan cuaca musim termasuk perang, termasuk penguasaan yang dulunya merupakan lahan pertanian sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan, menjadi lahan industri. Jadi bercandanya kalau dulu sawah itu melahirkan beras, menghasilkan beras. Kalau sekarang sawah itu melahirkan bayi, karena sudah menjadi kompleks perumahan. Setiap tahun Indonesia berkurang sekitar 100.000 hektar seluruh Indonesia. Sementara produktivitas relatif tetap, produktivitas per hektar relatif tetap. Penyusutan lahan luar biasa. Perubahan iklim mengancam ketahanan pangan. Bagaimana sekarang terdampak? Yang mestinya secara normal musim panen raya dimulai di akhir Februari sampai dengan nanti di bulan Juni. Panen raya ada di Maret, April, Mei. Tahun ini tidak terjadi hal yang semestinya kita panen raya. Karena apa? Iklimnya sekarang. Panen sekarang sepanjang masa ada, tapi stok tertentu. Tidak satu hamparan luas. Tidak merupakan panen yang berbarengan. Karena terdampak yang kekeringan, justru yang selama ini tidak terdampak banjir, kena banjir dan sebagainya. Ini juga memengaruhi bagaimana produktivitas dan produksi padi khususnya di Indonesia sangat berkurang. Termasuk ada mengenai ramalan-ramalan terhadap bagaimana ketersediaan stok beras yang ditugaskan ke Bulog. Harganya otomatis hukum dasar supply demand-nya berlaku. Begitu supply demand tidak berimbang, demand-nya lebih tinggi, hukum ekonomi pasti berlaku. Harganya melejit luar biasa. Saat ini untuk kategori beras medium saja, rata-rata nasional itu harganya 10.300 sampai 10.400. Perum Bulog ditugaskan untuk menjual untuk stabilisasi harga SPHP itu hanya 8.300. Kenapa bisa harga 8.300? Karena memang beras ini disubsidi oleh pemerintah. Bagaimana kita beroperasi secara masif di seluruh Indonesia di pasar-pasar tradisional, termasuk kita mempunyai service untuk semua cabang. Jadi kalau orang membeli beras di Bulog itu kita layani, dan ini kondisi yang saat ini. Kalau dulu Perum Bulog menyalurkan beras SPHP ini untuk stabilisasi harga baik ke pedagang maupun ke end user, langsung ke masyarakat. Karena keterbatasan stok, karena lonjakan harga, kebijakan yang kami ambil, beras tidak dijual ke pedagang. Karena nanti rantainya paling panjang, akan semakin tinggi harganya. Makanya kita menjualnya langsung ke masyarakat. Baik melalui operasi pasar maupun masyarakat boleh dan bisa beli langsung ke Perum Bulog. Alhamdulillah, nyatanya untuk operasinya Unsut sudah menjadi RPK, rumah pangan kita. Jadi nanti ada di belakang RPK yang akan sudah kita bangun. Seluruh Indonesia ada sekitar 60.000 RPK yang itu adalah bukan merupakan milik Perum Bulog, tapi bisa perorangan, bisa koperasi dan lain sebagainya. Dan produk-produknya bisa memesan ke Perum Bulog dan kita antar. Sangat simpel prosesnya. Pada saat kita belanja hanya 3 juta, 2.500.000, produk kita kirim ke lokasi RPK yang bersangkutan. Itu adalah salah satu strategi kita bagaimana menjaga stabilitas
di tingkat konsumen harga tidak terlalu tinggi. Ada HET-nya, tidak sembarangan RPK menjual dengan margin yang mereka suka, dengan produk-produk yang kita sediakan. Ini yang kami sampaikan tadi, perang antara Rusia Ukraina, harga pangan dunia luar biasa kenaikannya dan berdampak pula terhadap ketersediaan stok di negara kita. Kalau kita melihat bagaimana tantangan masa depan berkaitan dengan pangan, ini ada perubahan iklim. Bagaimana kita terdampak 2 tahun atas COVID-19, bagaimana pelabuhan-pelabuhan internasional di seluruh dunia di lockdown, tidak bisa beraktivitas. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat seluruh dunia terganggu terhadap lockdownnya pelabuhan karena memang terdampak karena COVID, termasuk di dalamnya kejadian-kejadian yang saat ini sedang berlangsung adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Berkaitan dengan 3 hal ini saja sudah berdampak terhadap bagaimana penyediaan dan produksi pangan, bagaimana pasar dan harga pangan yang berlomba-lomba justru naiknya luar biasa. Pada saat kemarin awal tahun itu peningkatan harga sudah di atas 13.000 untuk beras, termasuk untuk komoditas yang lain, baik minyak maupun gula. Termasuk barang-barang yang lain, harga telur saat ini sudah melonjak luar biasa, per kilo sudah mencapai 35.000. Termasuk karena ketersediaan atau stok yang sangat terbatas, makanya dengan konsumsi jumlah penduduk semakin hari semakin besar, konsumsinya relatif tetap secara prosentif per kapitanya, makanya terjadilah permintaan yang tinggi dan dampaknya pasti terhadap peningkatan harga yang luar biasa. Bagaimana perubahan iklimnya, konflik geopolitiknya, ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen, ketidakseimbangan antara penguasaan dan kemampuan teknologi sebagaimana tadi saya sampaikan, teknologi kita masih jauh di bawah rekan-rekan tetangga kita. Outlook ekonomi global, kalau rata-rata dunia bagaimana terjadi pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah kita sangat bersyukur dengan kejadian banyak hal, terjadi perang, terjadi perbatasan politik dan sebagainya, kita masih tumbuh untuk tahun 2022 masih 5,4%. Perkiraan tahun depan memang menurun menjadi 4,9%, tetapi kalau kita bandingkan dengan negara berkembang maupun negara maju, ada Amerika Serikat, Eropa, Jepang, ini turunnya sudah sangat luar biasa. Mereka ada atau Eropa justru di bawah 1%. Untuk rekan-rekan negara kita yang negara berkembang, ASEAN masih 4,9 sama dengan negara kita, India masih cukup kuat, tapi untuk Tiongkok sudah turun gratis 4,4%. Jadi kalau kita panen namanya DKP, gabah kering panen. Rendemennya dari DKP ke DKB kira-kira 80 sampai 85%. Artinya kalau 1 ton DKP menjadi 0,8 sampai 0,85 DKG. Dari DKG menjadi beras rata-rata itu sekitar 63,5%. Kalau kita melihat, ini mohon maaf nih, angkanya terlalu kecil, kelihatannya teman-teman sengaja membuat agak kecil biar pertanyaan nggak banyak mungkin. Jadi moga-moga agak terlihat lumayan kecil. Kalau kita melihat dari produksi kita dari tahun ke tahun ini sangat berfluktuasi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, di bulan Februari akhir sampai dengan bulan Mei Juni ini biasanya terjadi panen raya, terutama di Maret April. Nanti panen periode kedua adalah kita namakan panen gadu antara Agustus September. Kita melihat dari 5 tahun terakhir produktivitas seperti apa tahun 2019 sampai dengan 2023, kecenderungannya menurun. Kalau kita melihat seluruh Indonesia dari 34 provinsi yang ada sekarang, hanya 7 provinsi yang merupakan provinsi penghasil beras. Dari Sumatera ada Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Ini provinsi penghasil beras. Yang ini menjadi tumpuan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, terutama di wilayah timur.
Maluku, Maluku Utara, NTT sama sekali nggak ada panen, tidak ada lahan pertanian. Kalau di Papua, Papua Barat yang sekarang menjadi 6 provinsi,